Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah ada yang tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Yuk kita bahas dari pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Itu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita bahas faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Nah, apa saja faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Jadi di sini yang pertama itu ada tanah dan kekayaan alam. Yang kedua itu ada jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga barang-barang modal dan teknologi. Yang keempat ada manajemen. Yang kelima kewirausahaan. Dan yang keenam itu sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang ketujuh luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah kita membahas faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, sekarang kita beralih pada teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama itu ada teori merkantilisme. Menurut teori merkantilisme di sini, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama itu adanya peningkatan perdagangan internasional. Yang kedua penambahan pemasaran hasil industri. Dan yang ketiga adanya surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Nah, setelah kita bahas teori yang pertama, sekarang kita lanjut pada teori yang kedua, yaitu teori aliran klasik. Menurut teori aliran klasik, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Nah, di sini ada juga menurut para tokoh. Di sini yang pertama dari Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith di sini dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka akan terdapat pertumbuhan output atau hasil, sehingga perekonomian itu akan tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut David Ricardo di sini, pertumbuhan penduduk yang besar itu akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah itu menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Nah, itu teman-teman, itu teori yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut pada teori yang ketiga, yaitu teori aliran neoklasik. Jadi, kalau teori aliran neoklasik ini melihat pertumbuhan penduduk dari sudut pandang kewirausahaannya dan investasinya. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini kita hanya membahas itu saja. Untuk selanjutnya